Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ready News, adik-adik calon mahasiswa tahun akademik 2023-2024, khususnya yang sudah lolos PAN PTKIN 2023 atau lolos SNBP 2023 yang memilih program studi di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, atau yang akan lolos PTKIN atau ujian mandiri PTKIN atau PTKIS. Sampai hari ini, ternyata banyak yang masih bingung terhadap proses pendaftaran KIP Kuliah Kemenak atau KIP Kuliah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, baik PTKIN maupun PTKIS. Jika KIP Kuliah Kemdikbud prosesnya diawali dari pendaftaran di portal KIP Kuliah terlebih dahulu, lalu setelah mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi dinyatakan lolos, lanjut proses verifikasi KIP Kuliah. Dan jika dinyatakan memenuhi syarat, akan ditetapkan sebagai penerima KIP Kuliah. Dalam proses awal registrasi, beberapa PTN membebaskan UKT bagi peserta didik KIP Kuliah Kemdikbud, meskipun belum ditetapkan menjadi penerima KIP Kuliah. Antara KIP Kuliah Kemdikbud dan KIP Kuliah Kemenak pada akhirnya ketemu hasil kebijakan yang sama, namun berbeda dalam hal proses. Untuk mengetahui proses penetapan KIP Kuliah Kemenak, mari kita ulas bersama. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa alokasi kuota KIP Kuliah Kemenak untuk mahasiswa baru tahun 2023 lebih banyak dibanding 2 tahun sebelumnya. Jika pada tahun sebelumnya, baik tahun 2021 maupun tahun 2022, alokasi KIP Kuliah Kemenak sebanyak 17.615 mahasiswa. Di tahun 2023 ini, alokasi KIP Kuliah Kemenak sebanyak 32.800 mahasiswa atau naik sebesar 86,20%. Sehingga peluang bagi kalian yang memenuhi syarat untuk mendapat KIP Kuliah Kemenak pasti sangat besar. Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6312 tahun 2022 tentang petunjuk teknis program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada perguruan tinggi keagamaan Islam tahun anggaran 2023. Untuk calon penerima ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Mekanisme pendaftaran, seleksi, dan penetapan penerima program. Mekanisme pendaftaran. Calon penerima mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah diselenggarakan oleh perguruan tinggi penyelenggara KIP Kuliah, melengkapi berkas-berkas persyaratan, dan mengikuti seleksi calon penerima program KIP Kuliah yang ditetapkan oleh perguruan tinggi penyelenggara. Untuk berkas-berkas persyaratan yang perlu dipersiapkan, fotokopi KTP, fotokopi Kartu Indonesia Pintar, atau Kartu Keluarga Sejahtera, atau Kartu Program Keluarga Harapan, atau Kartu Jakarta Pintar. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. Fotokopi raport semester 1 sampai dengan semester 6 yang dilegalisir oleh kepala madrasah atau kepala sekolah. Fotokopi ijazah beserta transkrip nilai yang dilegalisir oleh kepala madrasah atau kepala sekolah. Menunjukkan prestasi atau karya yang telah dicapai di SLTA dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lainnya. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir apabila tersedia aliran listrik, dan atau bukti pembayaran PBB apabila mempunyai bukti pembayaran dari orang tua atau wali. Menunjukkan penghasilan orang tua atau wali bagi calon penerima yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Keluarga Sejahtera atau PKH atau Kartu Jakarta Pintar. Menandatangani fakta integritas dan diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam. Mekanisme seleksi. Calon penerima program KIP Kuliah adalah mahasiswa yang telah resmi diterima oleh perguruan tinggi penyelenggara melalui jalur seleksi yang berlaku. Perguruan tinggi penyelenggara menyelenggarakan seleksi calon penerima KIP Kuliah yang memenuhi persyaratan dengan urutan skala prioritas. Pertama, mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi angkatan 2023 dan memiliki salah satu KIP, KKS, atau KJP. Kedua,
Jika kuota pada ketentuan pertama belum terpenuhi, maka kuota dapat diambilkan dari mahasiswa baru yang tidak memiliki KIP atau KKS atau KJP dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah. Ketiga, untuk pembagian persentase kuota pada ketentuan pertama dan kedua akan ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara masing-masing. Keempat, pertimbangan seleksi calon penerima memperhatikan potensi akademik dan capaian prestasi non-akademik mahasiswa lainnya. Berkas pendaftaran dan hasil seleksi calon penerima program KIP kuliah disimpan oleh perguruan tinggi penyelenggara. Hasil seleksi selanjutnya ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi penyelenggara. Mekanisme penetapan. Rektor atau ketua perguruan tinggi penyelenggara menetapkan melalui surat keputusan dan mengirimkan daftar nama penerima program KIP kuliah sesuai kuota yang telah ditetapkan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menetapkan penerima program KIP kuliah dan disahkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Mempublikasikan hasil penetapan penerima program KIP kuliah pada website resmi atau media informasi lainnya. Adapun syarat dan ketentuan berlaku sama seperti KIP kuliah Kemdikbud. Dana program dan alokasi. Penerima program KIP kuliah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp6.600.000 per mahasiswa per semester. Anggaran sebagaimana dimaksud meliputi bantuan biaya hidup atau living cost yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp700.000 per bulan. Total dana diterima mahasiswa dalam satu semester sebesar Rp4.200.000. Bantuan biaya pendidikan sebesar Rp2.400.000 per semester per mahasiswa. Lalu kapan tahapan-tahapan itu dimulai dilaksanakan? Tahapan itu akan dilaksanakan jika Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan seleksi dan penetapan kuota masing-masing perguruan tinggi keagamaan Islam yang kemungkinan besar sudah dapat diumumkan ke perguruan tinggi keagamaan Islam pada bulan Juni. Selanjutnya, tentu perguruan tinggi keagamaan Islam mengumumkan kepada mahasiswa tentang pendaftaran KIP kuliah Kemenak antara bulan Juni sampai dengan Juli 2023. Sementara menunggu pengumuman pendaftaran KIP kuliah Kemenak, bagi calon mahasiswa yang sudah dinyatakan diterima melalui jalur SPAN-PTKIN, SNBT, atau akan lolos UMPTKIN dan SNBT, biaya registrasi dan lain-lain dibayarkan secara mandiri. Lalu dalam perjalanannya, jika nanti lolos verifikasi KIP kuliah Kemenak dan sudah ditetapkan, biaya-biaya tersebut akan dikembalikan. Baik adik-adik calon mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam, demikian informasi tentang KIP kuliah Kemenak. Semoga bermanfaat. Akhir kata, salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.